Hari kemudian ada pernikahan di surga. Oh. Ada 2 pernikahan. Hadir ya? Ya Allah. Hadir. Iya. Pernikahan siapa Pak Ustadz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran? Ya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada 2 pernikahan. Pernikahan yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih Pak Ustadz tahu dari mana? Al-Quran kitab. bercerita. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang pernikahan di surga ya, seperti yang dipaparkan oleh Ustadz ya. Dimana ini dia bercerita kepada Bang Ivan Gunawan ya, seorang artis. Dan ya begitu meyakinkan sekali kawan-kawan sekalian, kisah-kisah yang diceritakannya bahwa nanti di sorga itu ada 2 pernikahan. Dan dia minta agar Ivan Gunawan dan juga ada rekannya yang ada di situ, dan mungkin ada beberapa orang termasuk yang syutingnya begitu ya. Dia katakan jangan lupa hadir ya. Nanti ada surat undangannya lah begitu ya. Jadi pernikahan Nabi Isa dengan Ratu Asia dan pernikahan Muhammad nabinya ya kepada Siti Maryam, tentu ibunya daripada Isa Al-Masih yang dituliskan dalam Al-Quran ya. Teman-teman sekalian, ya saya tidak tahu apakah Juma, Uniriva, Donditan, Nandar ini sepakat atau tidak sepakat dalam hal ini ya. Dan kali ini kita akan berkomentar teman-teman sekalian, kita akan lihat seperti apa videonya. Kita akan saksikan bersama ya teman-teman ya, kita akan simak ini berikut videonya. Kemudian ada pernikahan. Wow, bukan ramalan ya. Ini memang benar-benar terjadi. Ini Ivan Gunawan ini dia kritis ya untuk mempertanyakan itu. Oh, dari hadis Nabi. Oh, ternyata memang ada hadisnya. Oke ya, jadi pernyataan terkait tentang pernikahan itu ya, Ivan Gunawan menanyakan apakah itu dicatat dalam Al-Quran. Ternyata bukan di Al-Quran. Tapi di mana? Ada kitabnya. Ya, Ivan Gunawan kritis ini. Ya, tapi ini kan bukan ramalan ya Pak Ustadz ya. Seperti ustadz-ustadz seperti biasanya. Oh ini begini, begono begitu ya. Tapi ternyata dia nggak pernah mati begitu ya. Nggak pernah lihat seperti apa. Nah ternyata katanya itu dilihat daripada riwayat hadis kawan-kawan sekalian. Jadi ya kemungkinan besar gitu ya. Muhammad pernah menceritakan hal itu ya. Nah kali ini kawan-kawan sekalian. Ini yang agak janggal begini ya. Nabi Isa menikah dengan Ratu Asia. Ratu Asia namanya siapa ya? Begitu, itu yang pertama dulu. Kemudian Nabi Isa ini siapa? Apakah memang ini sama dengan Yesus yang mereka sama-sama selama ini atau tidak? Ya, tapi dalam perspektif kekristenan itu tidak sama ya. Saya pernah bahas satu video perbedaan Nabi Isa di Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Dan bahkan
dalam kitab Kristen Arab juga menuliskan Nabi Isa Al-Masih, ya sekali lagi Isa Al-Masih, tapi tidak seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi apa yang diceritakan dalam kitab Kristen, baik itu berbahasa Arab maupun juga dalam berbahasa Indonesia dan berbahasa-bahasa lain, bahasa Ibrani, Yunani, itu tidak sama dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi kita ngambil kesimpulan bahwa Isa dalam Al-Quran dan Isa ya yang dikenal yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam Alkitab, ya orang yang berbeda dengan nabinya orang Islam. Karena juga kita melihat silsilahnya, bahkan juga ciri-cirinya dan mujizat-mujizatnya itu jauh berbeda, ya. Seperti Nabi Isa kan katanya pernah berbicara waktu bayi. Ternyata itu adanya di kitab apokrifa, kitab palsu orang yang ditulis ya di abad ke sekitar 14 sampai 15 begitu ya, ditulis di Italia gitu ya oleh orang yang tidak jelas begitu ya, dan sementara para rasul tidak pernah berbahasa Itali. Jadi itu yang harus dicatat kawan-kawan sekalian. Jadi adanya di kitab-kitab apokrifa. Nah kawan-kawan sekalian, ini sangat mengerikan sekali, di mana Muhammad itu sendiri katanya, kata Pak Ustadz, akan menikah dengan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa barangkali. Ya memang dia nggak bilang itu ibunya Nabi Isa, tapi barangkali karena Siti Maryam ini itu adalah ibunya Nabi Isa, saudara Musa. Setahu kita begitu ya kawan-kawan sekalian. Itu setahu saya Maryam itu adalah saudara Musa kawan-kawan sekalian. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diajarkan ya di dalam agamanya sama sekali tidak sama dengan ajaran di dalam Kristen. Ya, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ya jelas ya, sangat berbeda dengan apa yang mereka ajarkan ya. Kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 30. Ya, ketika orang-orang Saduki bertanya ya kepada Tuhan Yesus Kristus dari ayat 23 ya teman-teman. Dikatakan bahwa ada 7 bersaudara, lalu yang pertama menikah dengan salah seorang perempuan ya, dan dia belum sempat memberikan keturunan, lalu suaminya itu meninggal, dan menurut hukum Yahudi adiknya harus menikahi istri abangnya. Lalu belum juga memberikan keturunan, sudah meninggal. Yang anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, ketujuh, semuanya mati. Dan sudah semua menikahi perempuan ini. Pertanyaan orang Saduki, siapakah? Ini kan mencobai Tuhan Yesus. Siapakah yang menjadi suaminya kelak dalam kerajaan sorga? Lalu apa kata Tuhan Yesus teman-teman sekalian? Di dalam ya ayat 29 ya, pertanyaan mereka kan ayat 28. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi sangat jelas, sangat berbeda. Dalam surganya Kristen tidak ada kawin mengawin, tidak ada 72 bidadari, tidak ada pernikahan. Baik pernikahan Nabi Isa, pernikahan siapapun begitu ya, tidak ada dalam surga. Ya apalagi teman-teman sekalian, Tuhan Yesus Kristus ya tidak pernah begitu. Bahkan selama ada di dunia saja itu dia tidak berbuat dosa gitu. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, jadi itu sangat fitnah sekali jika dituduhkan pada akhirnya jika Nabi Isa yang dimaksudkannya lalu disamakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana pendapat teman-teman terkait tentang narasi hal ini? Apakah memang setuju ya bahwa ada pernikahan di sorga? Silakan tulis di kolom komentar. Tetapi ingat, ajaran kekristenan tidak mengajarkan hal demikian. Surga kita, surga yang mulia, surga yang bersih, suci, tanpa noda, tanpa wik-wik, tanpa sesuatu yang najis-najis seperti yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi jangan pernah percaya dengan iming-iming seperti itu teman-teman sekalian. Karena ajaran kekristenan kita, ajaran yang begitu
kudus, begitu suci adanya seperti kekudusan Allah. Maka pekerjaan kita di sorga adalah memuji dan memuliakan Allah senantiasa. Sama seperti para malaikat saat ini, teman-teman sekalian. Mereka hanya memuji dan memuliakan Tuhan, kawan-kawan sekalian. Lalu diperintahkan juga oleh Tuhan dengan tugas-tugas yang mulia kepada mereka. Jadi tidak ada pernikahan. Hidup seperti malaikat di sorga. Ya, karena malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Mereka tidak beranak cucu. Karena perintah itu hanya diberikan kepada manusia. Jadi ketika kita meninggal lalu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, maka tentu kita tidak punya lagi fisik, gitu ya, seperti di dunia ini gitu, yang bisa kawin mengawin dan beranak cucu. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.